Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Cina sudah selesai, sudah kita kalahkan. Tinggal Jepang yang harus bisa kita kalahkan. Karena kenapa? Kalau timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina, otomatis peringkat timnas Indonesia akan naik lagi. Yang sekarang berada di 116 klasemen sementara ranking FIFA, maka timnas Indonesia kalau berhadapan dengan Jepang bisa menumbangkan samurai biru, maka peringkat timnas Indonesia akan naik. Kalau saya baca di berita itu ke peringkat 110, pas di bawah timnas Vietnam. Maka perjuangan dari coach Patrick Kluivert bersama pasukannya ini patut kita nantikan. Apakah timnas Indonesia akan bermain maksimal? Karena ketika berbicara persoalan peluang, Indonesia itu sudah mengamankan satu slot di ronde 4. Jadi kalau misalkan timnas Indonesia kalah terhadap timnas Jepang, itu tidak terpengaruh terhadap lolos tidaknya Indonesia ke ronde 4. Karena Bahrain dan Cina sudah tidak akan bisa mengejar poin yang diraih oleh timnas Indonesia. Akan tetapi kalau misalkan kalah, poin dari timnas Indonesia ini akan berkurang sehingga kemungkinan ranking akan turun. Kalau misalkan imbang, maka bisa saja naik ke posisi 115. Maka harapan kita penggemar timnas Indonesia, Patrick Kluivert bisa bermain maksimal bersama pasukannya Garuda, pemain timnas Indonesia. Jadi bermain serius berhadapan dengan Jepang, karena itu akan menentukan peringkat timnas Indonesia. Memang berat berhadapan dengan Jepang. Kita tahu Jepang ini adalah kekuatan Asia bersama beberapa negara lainnya. Akan tetapi kalau kita melihat dari pemain yang ada, pemain timnas Indonesia, bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan timnas Jepang, karena kita juga diperkuat dari beberapa pemain yang berlaga di Eropa. Kalau Jepang diperkuat oleh pemain-pemain dari benua Eropa, dari klub benua Eropa, maka timnas Indonesia juga diperkuat beberapa pemain yang bermain di liga top Eropa. Kita tahu Kapten Jay Itzes yang menjadi palang pintu terakhir timnas Indonesia, dia bermain di Serie A. Kita tahu Serie A adalah liga kompetitif di Eropa. Maka kalau kita berbicara statistik kualitas, saya rasa bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert meracik strategi untuk bisa menumbangkan samurai biru. Karena Indonesia dari kiper sampai posisi striker, kualitas yang dimiliki kita ini, saya rasa sudah cukup untuk mengimbangi permainan dari timnas Jepang atau samurai biru. Kalau kita posisi kiper kita bermain di liga-liga kuat ya. Kita ada Emil Audero yang saya rasa sangat pantas bermain sebagai starter saat berhadapan dengan Jepang. Tapi memang kalau di posisi back, Jay Itzes, Rizky Ridho, kemudian Justin Hapner, ada beberapa pemain yang sudah mengantongi kartu kuning. Kita tahu Jay Itzes sudah mengantongi kartu kuning. Kalau misalkan berhadapan dengan Jepang mendapatkan kartu kuning, maka akan absen di ronde keempat. Saya rasa memang ada beberapa yang perlu diistirahatkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menjaga agar tidak mendapatkan kartu kuning dan bisa bermain di ronde 4 ya. Kevin Dix, Jakob Sayuri ini juga mendapatkan kartu kuning yang bermain di wingback kanan. Kita tahu berhadapan dengan Cina, wingback kanan diisi oleh Jakob Sayuri. Di sisi kiri ada Calvin Verdong. Saya rasa strategi yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert ini tidak akan jauh-jauh saat berhadapan dengan Cina. 3-4-2-1 ini akan dimainkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Lini tengah ada Joy Palupesi, kemudian ada Tom Haye. Joy Palupesi kalau nggak salah juga mendapatkan kartu kuning. Bisa saja di lini tengah memainkan pemain yang kurang menit bermain ya. Ivan Benjener pun absen ya. Bisa Joy Palupesi ini bisa diisi oleh
Nathan Joe ataupun pemain lain ya yang bisa mengisi posisi tersebut, karena pemain Indonesia banyak yang versatile. Kalau posisi wingback kiri saya rasa Calvin Verdong ini aman ya, karena memang penampilannya saya rasa yang cukup kuat staminanya dibandingkan dengan pemain yang lain. Kalau kita melihat fight spiritnya ini memang luar biasa, patut dicontoh oleh beberapa pemain Indonesia lainnya. Di lini depan saya rasa Olen Romeni, Egy Maulana Fikri, dan Diki Kambuaya ya cukup bagus, cukup bisa diandalkan. Kemarin kita tahu peran dari Egy Maulana Fikri saat 1-2 bermain 1-2 bersama Olen Romeni itu cukup keren ya. Meskipun memang Egy Maulana Fikri ini masih perlu mengasah dari finishingnya lagi ya. Tapi kalau kita melihat dari kecerdasan permainan dari Egy Maulana Fikri, tinggal bagaimana Coach Patrick Kluivert mematangkan Egy Maulana Fikri dari segi finishingnya. Kalau Diki Kambuaya kita tidak perlu bahas lagi, kualitasnya cukup baik ya. Kemudian Olen Romeni kita tahu 3 pertandingan 3 gol, cukup beruntung timnas Indonesia. Ataupun memang Patrick Kluivert bisa memainkan pemain yang tidak bermain sebagai starter. Kita tahu ada Beckham Putra yang saat diturunkan mampu menjawab kepercayaan dari coach Patrick Kluivert bahwa pemain Liga 1 itu tidak kalah secara kualitas dengan pemain yang bermain di Eropa. Meskipun banyak yang meragukan, tapi memang diakui atau tidak, Beckham Putra mampu menyihir seisi stadion utama Gelora Bung Karno saat berhadapan dengan Cina. Skillnya luar biasa ya, tidak butuh adaptasi. Pemain yang satu ini memang pemain yang cerdas, skillful, tinggal butuh jam terbang saja di timnas Indonesia. Ya kalau misalkan Beckham Putra konsisten, mampu menjaga permainannya, bukan tidak mungkin posisi Marcelino Ferdinand ini bisa diganti oleh Beckham Putra saya rasa. Kemudian di kiri kalau mau mengistirahatkan Diki Kambuaya bisa saja Lily Pali juga dimainkan ya, untuk menjadi kreator serangan di gelandang sayap kiri. Kita tahu Lily Pali ini pemain yang punya pengalaman, teknik tinggi ya. Kita tunggu nanti pertandingan antara Indonesia versus Jepang. Harapan kita Indonesia bisa memenangkan pertandingan sehingga bisa menambah poin untuk peringkat Indonesia bisa naik lagi. Meskipun Jepang bukanlah lawan yang mudah, tapi bukan tidak mungkin kita mengimbangi Arab Saudi, juga bisa mengalahkan Arab Saudi. Kita tahu Arab Saudi ini tim yang di Piala Dunia 2022 mengalahkan timnas Argentina. Timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Arab Saudi saat diasuh oleh coach Sintayong. Kita tunggu pertandingan timnas Indonesia versus Jepang nanti sore. Bravo timnas Indonesia, selamat berjuang Garuda Indonesia, pemain timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia.